Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan profil farmakokinetik dari obat ranitidin. Perkenalkan, nama saya Giska Amelia Fasya dengan NIM 120260043 dari kelas A. Nama saya Lulu Febriani, NIM 120260053 dari kelas A. Nama saya Yofi Salma Budiono, NIM 120260094 dari kelas A. Nama saya Nunda Febiola, NIM 120960019 dari kelas A. Nama saya Fatul Faizatan Nantipan, NIM 120260087 dari kelas A. Pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini adalah pertama, profil obat ranitidin, yang kedua, proses biofarmasetika, yang ketiga, proses absorpsi, proses distribusi, proses metabolisme, dan proses ekspresi. Profil obat ranitidin. Ranitidin merupakan obat antagonis reseptor H2 histamin yang dapat menghambat sekresi pada asam lambung. Rangsangan reseptor H2 akan merangsang sekresi asam lambung sehingga pemberian ranitidin nanti akan menghambat sekresi asam lambung tersebut. Ranitidin diabsorpsi pada saluran cerna dengan bioavailabilitasnya secara oral adalah sebanyak 50% dengan waktu eliminasinya 4-6 jam. Peredaran obat ranitidin sebelumnya sempat ditarik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM karena di dalamnya terdapat senyawa NDMA yang nantinya itu akan memunculkan atau memicu sifat karsinogenik ataupun memicu kanker. Sediaan ranitidin terdiri atas injeksi, tablet, dan juga kaplet. Perlu diingat bahwa ranitidin merupakan golongan obat keras sehingga dalam penggunaannya itu harus dengan resep dokter. Untuk gejala gastritis ringan diberikannya itu dalam dosis 75 mg sebanyak 2 kali sehari, sementara untuk gejala yang berulang digunakan dosis 150 mg 2 kali sehari. Ranitidin injeksi tergolong ke dalam obat keras dengan kandungan ranitidin HCl sebanyak 25 mg per mililiter. Untuk kondisi pencegahan masuk ke asam lambung ke paru-paru selama bis total, itu dosis dewasanya sebanyak 50 mg. Untuk kondisi peradangan yang pada saluran pencernaan atas, itu dosis dewasanya 50 mg diminum sebanyak 2 kali per hari. Dosis anak 1 mg per kilogram 6-8 jam. Dan untuk kondisi pada saat produksi asam lambung yang berlebih, itu dosis dewasanya sebanyak 1 mg per kilogram berat badan. Dan jika dibutuhkan lagi, dosis bisa dinaikkan menjadi 0,5 mg per kilogram berat badan. Ranitidin tablet untuk kondisi pada saat tukak duodenum, itu dosis dewasanya adalah 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg 1 kali sehari. Untuk kondisi saat tukak lambung, dosis dewasanya itu 150 mg 2 kali sehari selama 2 minggu. Dan untuk kondisi saat tukak gaster dan duodenum, itu terapi pemeliharaannya 150 mg pada malam hari sebelum tidur. Perlu diperhatikan bahwa efek samping yang mungkin akan ditimbulkan dalam mengonsumsi obat ranitidin yang pertama ada sakit kepala, pusing, insomnia, halusinasi, sembelit, mual dan muntah, bahkan mual. Penggunaan obat ranitidin tidak boleh digunakan bersamaan dengan jenis obat propatylene bromid, antikoagulan, ketoconazole, midazolam glipizid, dan antacid. Selain itu, untuk ibu menyusui perlu diperhatikan bahwa penggunaannya harus dengan resep dokter karena ranitidin dapat terserap ke dalam ASI. Biofarmasetika ranitidin. Berikut sifat fisikokimia dari ranitidin. Selanjutnya ada efek farmakologi. Yang pertama, efek pada gastrointestinal. Ranitidin menghambat kompetitif reseptor histamin H2 pada sel parietal, menurunkan sekresi asam lambung pada kondisi basal maupun terstimulasi makanan, insulin, asam amino, histamin maupun pentagastrian. Yang kedua, efek pada gonad dan endokrin. Ranitidin memberikan sedikit pengaruh pada konsentrasi prolaktin serum. Meningkatkan kadar prolaktin serum akan terjadi pada pemberian ranitidin 200 atau 300 mg. Efek lainnya, ranitidin dan simedidin dapat menurunkan aliran darah hati. Ranitidin tidak menghambat metabolisme antipirin hati. Ranitidin meningkatkan reduksi nitrat oleh flora normal gastrointestinal. Selanjutnya biofarmasetika dari obat ranitidin. Ranitidin mempunyai sinonim ranisen dan lainnya. Nama dagangnya yaitu Zantac, ranitidin, ranitidin HCl, dan lainnya. Pemberian ranitidin yaitu serbuk hablur putih sampai kuning pucat, praktis tidak berbau, peka terhadap cahaya dan kelembapan, melebur pada suhu lebih kurang 140, disertai peruraian. Kemudian kelarutannya sangat mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol. Rute pemberian obat. Tablet ranitidin masuk melalui oral melewati kerongkongan kemudian ke lambung. Di dalam lambung terjadi disintegrasi atau pemecahan tablet menjadi granul. Kemudian granul yang sudah pecah mengalami pelarutan atau fase liberasi. Granul yang pecah ini mengeluarkan zat aktif dari obat.
Selanjutnya yaitu fase farmakokinetik yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang pertama yaitu ada proses absorpsi. Obat setelah dikonsumsi dengan peroral melalui mulut kemudian memasuki saluran cerna. Obat ranitidin akan mengurangi sekresi asam lambung dengan menghambat pengikat histamin secara selektif pada reseptor H2 dan menurunkan kadar siklik AMP dalam darah. Absorpsi dimulai ketika obat oral yang sudah diminum masuk menuju jalur sistemik yang melewati dinding usus halus. Tempat utama proses absorpsi adalah pada usus halus yang di dalamnya terdapat pili dan mikrofili. Proses penembusan obat ke dinding saluran cerna memungkinkan obat mengalami metabolisme. Metabolisme pada proses absorpsi ini dapat terjadi di hati melalui vena porta sebelum masuk ke saluran sistemik. Peristiwa ini disebut namanya first pass event. Berkurangnya obat selama proses absorpsi sehingga menyebabkan jumlah obat yang sampai ke sirkulasi sistemik berkurang dari dosis yang diberikan. Ranitidin memiliki bioavailabilitas sebesar 50%. Hal ini berarti obat yang akan terabsorpsi di dalam siklus sistemik hanya sebesar 50%, yaitu setengahnya. Distribusi obat adalah tahapan farmakokinetika setelah proses absorpsi obat mencapai sirkulasi sistemik. Obat didistribusikan ke berbagai bagian tubuh melalui aliran darah. Ranitidin terdistribusi secara luas termasuk ASI, menyeberangi saluran darah otak dan plasenta, dan pada cairan tubuh sekitar 10-19% berikatan dengan protein serum. Konsentrasi ranitidin di cairan cerebrospinal 1/20 sampai 1/30 konsentrasi di plasma pada waktu yang sama. Volume distribusi dewasa rata-rata 1,4 liter per kilogram atau 1,2 sampai 1,8 liter per kilogram. Sedangkan volume distribusi pada anak sekitar 2,3 sampai 3,5 liter per kilogram. Selanjutnya adalah proses metabolisme. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia biotransformasi baik pada zat-zat endogen maupun zat-zat eksogen yang terjadi secara enzimatik. Metabolisme obat mempunyai tujuan dasar mengubah zat dari aktif menjadi tidak aktif, dari kurang polar menjadi polar, sehingga dapat dengan mudah diekskresi melalui urin. Metabolisme ranitidin ini terjadi di hepatit. Metabolisme ranitidin melalui fase 2 dan minor metabolisme. Fase minor metabolisme terjadi reaksi dimetilasi atau proses N-dimetilasi dengan hasil metabolit desmetilranitidin. Pada fase 2 terjadi reaksi reduksi dengan hasil metabolit ranitidin N-oksida dan ranitidin S-oksida. Proses masuknya ranitidin dari usus secara besar-besaran ke dalam hati, terdapat biotransformasi substansial ranitidin menjadi metabolit oksida N setelah pemberian oral. Beberapa metabolit ini dapat mengalami reduksi menjadi ranitidin oleh flora usus dan diserap kembali. N-oksida atau sebanyak 4% dosis dan S-oksida sebanyak 1% dosis memiliki aktivitas penghambatan reseptor H2 yang lemah, dan dismetilranitidin sebanyak 1% dosis ditemukan pada urin. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil dari metabolisme ranitidin adalah N-oksida sebagai metabolit utama sebanyak kurang dari 4% dari total dosis yang diadministrasi, S-oksida sebanyak 1%, dan desmetilranitidin 1% yang ditemukan pada urin. Sisa dari dosis yang diberikan ditemukan pada feses. Pada pasien dengan disfungsi hepar atau sirosis, terdapat gangguan metabolisme ranitidin atau waktu paruh, distribusi, pembersihan, dan bioavailabilitas, namun bersifat minor dan insignifikan. Yang terakhir yaitu proses ekskresi. Ekskresi obat adalah eliminasi terakhir obat atau metabolit dari sirkulasi sistemik melalui ginjal bersama urin, melalui empedu dan air liur ke dalam usus bersama tinja. Ekskresi ranitidin dilakukan via renal dengan rata-rata 530 ml per menit hingga 760 ml per menit yang menandakan ekskresi tubular aktif. Waktu paruh eliminasi berkisar 2 hingga 3 jam. Ekskresi ranitidin di urin pada pemberian oral 30% dan dalam waktu 24 jam. Sisanya diekskresikan lewat feses. Efek farmakodinamik dari obat ranitidin adalah menghambat reseptor H secara selektif dan reversibel atau tidak dapat kembali. Perangsangan reseptor H akan merangsang sekresi dari asam lambung sehingga pada pemberian ranitidin, sekresi asam lambung akan dihambat. Pengaruh fisiologik ranitidin terhadap reseptor H lainnya tidak begitu penting. Walaupun tidak sebaik penekanan sekresi asam lambung pada keadaan basah, ranitidin dapat menghambat sekresi asam lambung akibat perangsangan obat muskarinik, stimulasi vagus, atau gastrin. Ranitidin juga mengganggu volume dan kadar pepsin pada cairan lambung.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.